Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu kaum muslimin dan teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi muslim yang bertakwa itu harus dengan ilmu. Tidak mungkin seorang muslim dia faham tentang perintah dan larangan kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin seorang muslim faham tentang sunnah dan bid'ah kecuali dengan ilmu. Kita perhatikan teman-teman kita, saudara-saudara kita muslim yang sampai hari ini mereka masih belum sholat, ya. Bagaimana mungkin mereka akan sholat kalau mereka pun juga tidak faham perintahnya sholat itu bagaimana, ya. Saking tidak fahamnya sampai ada yang lancang, ya, bilang bahwa perintah sholat 5 waktu itu tidak ada dalam Al-Quran. Saking tidak fahamnya, padahal dia bukan kuli, ya, tapi seorang akademisi, ya. Tapi buktinya tidak faham tentang masalah perintah sholat. Apalagi yang bukan akademisi, apalagi yang bukan kalangan intelektual, pasti tidak faham tentang masalah sholat. Maka dengan ilmulah yang bisa menjadikan seorang muslim itu bertakwa. Dan ilmu bisa didapatkan di mana saja, ya. Antum lewat majelis taklim, antum lewat baca buku, antum lewat dengarkan kajian di YouTube dan lain sebagainya. Itu juga termasuk di antara berilmu. Nah, karena pendidikan agama di negara kita dalam 1 minggu cuma 3 jam, ya. 3 jam pelajaran dalam 1 minggu, mulai dari SD sampai SMA. Perguruan tinggi pun juga demikian, ya. Maka bagaimana mungkin kaum muslimin akan faham tentang perintah dan larangan kalau mereka itu nggak diajari? Maka kitalah sebagai orang tua nih yang sudah terlanjur, ya, atau mungkin karena the power of kepepet, ya, akhirnya nyekolahkan anak-anak kita di sekolah yang negeri barangkali, ya, yang agamanya sedikit. Maka kita sebagai orang tua ajari dia, ya, ajari anak-anak kita tentang agama, ya. Itu tanggung jawab ayah, ya, untuk mendidik putranya pendidikan agama agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, yang sudah kita sampaikan, ya, 1 minggu yang telah lalu, ya ja'allahu makhraja, Allah berikan kepadanya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan dia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita sekarang masuk pada nomor yang ketiga, yaitu kunci-kunci rizki yang ketiga. Kata Syekh Dr. Fadl Ilahi, at-tawakkulu 'alallahi ta'ala, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu
tawakal, ya. Seringkali kita mendengar nama atau istilah tawakal. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam bukunya Ihya Ulumuddin, bahwa tawakal itu adalah ibaratun, sebuah ungkapan, an i'timadil qalbi, tentang bersandarnya hati, alal wakili, atas orang yang diwakili, wahdah saja, ya. Jadi i'timadul qalbi alal wakili wahdah, kita menyandarkan hati kita kepada orang yang menjadi wakilnya kita. Siapa wakilnya orang yang beriman? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama yang lain memberikan pengertian bahwa tawakal itu adalah perasaan yakin, ya, bersandarnya hati diiringi dengan sebuah keyakinan bahwa tidak ada kebaikan dan keburukan kecuali datangnya dari Allah. Tidak ada kemudaratan dan kemanfaatan kecuali datangnya dari Allah. Termasuk juga tidak ada rizki yang datang kepada saya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan rizki itu. Itu namanya tawakal. Dan tawakal ini harus disertai dengan sebab, ya. Kalau tanpa disertai dengan sebab, namanya bukan tawakal, ya, namanya at-tawakul, ya. Jadi wawunya itu dipanjangkan, ya. Jadi bedanya antara tawakal dengan tawakul, ya. Kalau tawakal itu bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diiringi dengan sebab. Tapi kalau tawakul bersandarnya hati tanpa diiringi dengan sebab. Paham ya? Nah, orang kalau ingin pandai tentu harus dengan belajar, ya kan? Tidak ada ceritanya orang pandai dihasilkan dari ilmu laduni, tidak ada, ya. Seperti bualannya kaum sufi, ya. Orang moro-moro ujuk-ujuk pinter, ya. Ujuk-ujuk kemudian dia dapat wangsit, dapat ilham, ya, dapat bisikan-bisikan dari sesuatu yang bercahaya, ya. Kemudian bisikan itu, ya, konon dikatakan itu adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepadanya ijazah solawat. Oh, ya. Mengajarkan kepada orang ini ijazah solawat, ya. Itu kata mereka ilmu laduni, ilmu yang didapatkan bukan karena proses belajar, ya. Ini tidak benar, ya. Mulai zaman dulu sampai zaman sekarang, seluruh para ulama salaf ketika mereka itu berilmu, ya karena belajar, ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Para sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 5.374. Dari mana Abu Hurairah radhiyallahu an bisa meriwayatkan hadis sampai sekian ribu, 5.374? Apakah kemudian karena ilmu laduni, ujuk-ujuk kemudian dia pinter? Tidak. Karena dia terus bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian jadilah dia perawi hadis yang paling banyak. Aisyah radhiyallahu anha, ya, para wanita ahli fikih, ya, bahkan sampai sahabat itu sampai tanya kepada Aisyah tentang hukum fikih. Dari mana Aisyah paham tentang masalah fikih? Ya karena dari belajar. Beliau belajar dari suaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka kemudian beliau jadi ahli fikih. Terus demikian pula imam-imam setelahnya, mereka semuanya menjadi ulama bukan karena ilmu laduni, tapi karena proses belajar yang begitu sangat panjang dan memayahkan, ya, panjang dan memayahkan. Mereka sampai rela jual rumah. Coba Imam Ahmad bin Hanbal, rumahnya dijual untuk apa? Untuk membeli kitab, sampai jual rumah, ya. Hanya kepingin beliau itu menjadi orang yang pandai,
orang yang pintar sampai jual rumah untuk beli kitab. Loh, ya. Itu teman-teman sekalian, bagaimana sejarahnya para ulama ketika mereka pandai mereka harus belajar. Nah, maka demikian pula kita. Ya, kalau ingin pandai, ya antum harus belajar, ya. Datang di kajian ilmu, catat, ya. Ntar yang nggak jelas ditanyakan, nanti sampai di rumah dimurojaah lagi, kemudian dihafalkan, ya. Kurang lengkap catatannya mungkin bisa tanya sama buyut Google, ya. Nah, terus namanya proses belajar, ya seperti itu. Nah, termasuk juga ketika seorang muslim dia ingin mendapatkan rizki, maka tawakalnya itu adalah dengan cara dia bekerja. Ya, tawakal seorang muslim ketika dia ingin mendapatkan rizki maka harus diiringi dengan bekerja. Disebutkan, ya, dari hadis Anas bin Malik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ada seseorang, ya, yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca Bismillahi tawakkaltu, ya, dengan nama Allah aku bertawakal, ya, bertawakal kepada Allah, wala haula wala quwwata illa billah, yang tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini doa yang seringkali kita baca ketika keluar rumah. Nah, lalu bagaimana ini, ya? Apakah kemudian kita bismillahirrahmanirrahim kemudian tidak pakai helm? Ya, bukan. Antum pakai helm, antum lengkapi surat-suratnya, ya, antum perbaiki kendaraannya yang sekira-kira aman untuk keselamatan di jalan, kemudian bismillahirrahmanirrahim, ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya tawakal, ya. Jangan kemudian bismillahirrahmanirrahim tapi tak pakai helm, ya, bismillahirrahmanirrahim tidak pakai SIM. Nanti insya Allah kalau saya baca bismillahirrahmanirrahim pandangannya polisi dikaburkan. Waduh, keren banget ya. Pandangan polisi dikaburkan, tak kenaliin. Nah, ya, ini bukan begitu, ya. Jadi lengkapi semua kendaraan, baru kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kemudian para malaikat, ya, malaikat yang mengiringi perjalanan kita, kata para ulama, itu malaikat Qorin namanya, ya. Qorin yang senantiasa mengiringi kita, dia mengatakan hudita wa wuqita wa kufita, engkau telah diberikan hidayah, engkau telah dijaga, dan engkau telah dicukupi. Maka berkata syaitan kepada temannya, ya, kepada temannya yang lain, kaifa laka birojulin, ya, bagaimana kamu akan mencelakakan seorang laki-laki qad hudiya, dia sudah diberikan petunjuk, wa kufiya, kemudian dia sudah dicukupi, wa wuqiya, kemudian dia sudah dijaga, ya. Jadi ketika seorang muslim berdoa bismillahirrahmanirrahim, maka di sekeliling kita ada malaikat yang senantiasa menjaga kita sampai kita berangkat, kemudian sampai kita tiba di rumah, ya. Allahu Akbar. Ini manfaatnya, ya, doa keluar rumah, ya. Maka kalau kita lihat, ya, orang-orang yang di jalan kena begal, ya, atau mungkin kita sendiri, ya, hampir-hampir tabrakan, ya, ini insya Allah semua mengalami. Pernah istri saya mengalami sendiri, ya, ketika dia mau keluar dari gang, kemudian mau ke jalan raya, tidak tahu katanya dia, ya, yang namanya setir itu seperti ada yang mengarahkan, bukan mengarah minggir, tapi mengarah untuk mau nabrak. Kemudian dari arah yang berlawanan muncul sebuah pickup nyerempet senggolan, ya. Kemudian saya tanya, ya, sudah baca doa keluar rumah? Enggak. Nah, ini, ya, itu karena kita lalai dari membaca doa keluar rumah, maka kemudian Allah tidak jaga kita, ya. Malaikat lari, ya,
tidak menjaga kita, maka sebagai gantinya maka syaitan, ya. Nah, maka kalau antum ingin selamat di jalan, baca bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya. Kemudian ada seorang penduduk Yaman, ya. Mereka itu berangkat haji, ya. Tapi mereka tidak punya bekal. Akhirnya mereka kemudian minta-minta ngemis sama orang. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah orang yang bertakwa, ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menjumpai sekelompok manusia dari negeri Yaman. Beliau bertanya, "Ma antum?" Ya. Bagaimana keadaan kalian? Ada apa dengan kalian? Mereka mengatakan, "Mutawakkilun." Kami ini orang-orang yang bertawakal. "Kadzabtum antum." Mutakallimun, mutawakkilun. Ya. Kalian ini orang yang berdusta dalam bertawakal. Innamal mutawakkilu rajulun alqahabau fil ardi wa tawakkal 'ala Allah. Yang dinamakan dengan orang yang bertakwakal itu adalah ketika dia, ya, melemparkan benih, ya, melemparkan benih di dalam tanah, kemudian baru dia bertawakal. Ya. Ini kata Umar bin Khattab, artinya kalau kita ingin dapat rizki bukan hanya sekedar tawakal, ya. Habis subuh jam 6, jam 7, jam 8 antum keluar, ya. Keluar bekerja. Yang di pasar antum jualan di pasar, yang jualan di pinggir jalan jualan di pinggir jalan. Yang punya skill HP, servis sepeda motor antum keluar servis, ya. Itu namanya cari sebab. Baru kemudian setelah itu kita sandarkan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ada sebagian orang, ya, karena saking cakangnya dia bekerja, saking pedenya dengan kemampuan yang dia miliki, dia menyandarkan itu semuanya dengan kepandaian ataupun ijazah yang dia miliki. Ya. Do ente kok bisa punya mobil secepat ini tuh dari mana? Ya. Anak itu kan begini ceritanya. Nah, ya, mulailah dia tuh cerita, ya, tentang bagaimana kemampuan dia mencari pekerjaan, bagaimana kemampuan dia di dalam memanage keuangan dan lain sebagainya, tanpa sedikit pun campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ini sama kayak pengakuannya Qarun, ya. Ketika Qarun ditanya sama kaumnya, dari mana kamu mendapatkan itu semua? Dia mengatakan, ya, inni utituhu min ilmin indi. Ya, aku diberikan kekayaan ini dikarenakan ilmu, pengetahuan yang aku miliki. Ya, aku kan S2, ya, aku kan sekolahnya di sini. Ya, maka layaklah aku kaya, layak aku dapat mobil dan lain sebagainya. Ini juga keliru, ya. Dia menyandarkan rizkinya atau mungkin kemampuannya hanya yang dia miliki. Maka sebagai seorang muslim yang benar adalah hadza min fadli rabbi. Ini termasuk di antara karunia Rabbku, ya. Dari mana dapat mobil? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dapat rumah? Min fadli rabbi, dari keutamaan Rabbku, ya. Ini harusnya seorang muslim. Nah, bahkan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sebuah bentuk tawakal, ya, yang luar biasa nih. Beliau sampai menggambarkan seekor burung, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau annakum, ya, tawakkalu haqqa tawakkuli." Andaikan kalian itu bertawakal, ya, dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqtum
Larazaqakum kama yurzaqut tayru. Niscaya kalian akan diberikan rizki sebagaimana seekor burung diberikan rizki. Taghdu khimason, yang dia pagi hari keluar dalam keadaan temboloknya itu kosong. Wa taruhu bitona, ketika dia pulang maka temboloknya sudah penuh dengan makanan. Nah, kira-kira burung itu di rumahnya ada kulkas enggak ya? Ada enggak? Enggak ada kan? Enggak ada kulkas di rumahnya burung. Lihat sangkarnya. Segini cuma ukurannya, ya. Seekor burung ketika dia mendapatkan makanan tidak disimpan, ya. Ya maksudnya bukan berarti tidak boleh menyimpan makanan ya, boleh. Tapi ini bagaimana sebuah gambaran tawakal seekor burung. Berangkat dalam keadaan temboloknya kosong, begitu pulang di petang hari temboloknya penuh. Ya. Ini sebagai bentuk tawakal seekor burung yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya seorang muslim juga demikian, ya, mencontoh tawakalnya seekor burung. Dia keluar dalam keadaan perutnya itu lapar, ya, kemudian dia pulang membawa makanan, ya, perutnya dalam keadaan kenyang, kemudian dia pulang membawa uang, ya. Itu harusnya seorang muslim. Jangan kemudian bersandarkan dengan tawakal, ya duduk manis di rumah. Oh, anak tawakal saja, insya Allah rezeki datang kok. Ya, tidak kemana insya Allah. Ya, tunggu saja dah. Masya Allah, ya. Nunggu teman-temannya datang, ketuk pintu, assalamualaikum, ini akhi fulus, ya. Ketuk lagi, ini akhi makanan. Nah, ini bukan muslim yang bertawakal yang seperti ini. Ini muslim yang malas, ya. Malas maunya menanti pemberian orang. Malas maunya menanti belas kasihan orang. Yang seperti ini bukan jadi seorang muslim, ya. Padahal Nabi mengatakan ikhris alama yang fauka wasta'in billah wala ta'jis, ya. Bersemangatlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian dalam mencari mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah, ya. Ayo semangat, ayo sungguh-sungguh cari uang, ayo sungguh-sungguh cari ilmu, itu bermanfaat semua. Kemudian minta pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Ya. Ini harusnya sikap yang dimiliki oleh seorang muslim. Kemudian ada para sahabat, ya, dia itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, saya ini punya unta, ya, mau saya taruh di masjid. Ini unta saya ini saya biarkan begitu saja, ya saya tawakal. Kalau masih rezeki saya ya unta itu ada, kalau bukan rezeki saya ya unta itu akan pergi. Maka Nabi menjawab, ikilha fatawakkal ala Allah. Ya, ikat untamu kemudian bertawakallah. Ya, artinya apa ini? Ya, antum kunci kendaraannya baru kemudian bertawakal. Ya, antum usaha dulu baru kemudian sandarkan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang bertawakal ini Allah janjikan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi dia. Ya. Kenapa sih Allah kok bilang mencukupi, tidak mengkayakan? Ya. Dalam bahasa Al-Qur'an Allah tidak pernah mengatakan mengkayakan, ya. Tetapi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an mencukupkan, ya. Antum melihat dalam surat An-Najm, ya. Lawan katanya tertawa, menangis. Wa adhaka wa abka. Lawan katanya siang, malam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menggunakan kata-kata miskin lawan katanya kaya. Tidak. Ya. Tapi Allah menggunakan lawan kata miskin itu adalah cukup. Ya. Cukup. Maka termasuk di sini, maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia, bukan Allah kayakan dia. Ya. Duh, apa bedanya Ustaz? Kaya dengan cukup? Ya bedalah. Ya. Kalau kaya itu, ya, banyak orang tidak bisa bersyukur kalau kaya.
Kalau kaya itu kebanyakan itu membinasakan orang, itu kaya. Ya. Tapi kalau cukup, orang lebih banyak bersyukur kalau cukup. Ya. Kemudian orang juga lebih banyak jadi orang soleh, jadi orang baik ketika cukup. Ya. Mau beli mobil cukup, loh kan? Mau punya rumah cukup, ya, cukup. Mau nambah lagi cukup, loh kan? Nah, ya dicukupi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan kaya. Jadi kalau cukup itu di saat kita membutuhkan, disitulah kemudian ada. Itu namanya cukup. Okay. Anaknya banyak, keluarganya banyak, gajinya di bawah UMR, ya, atau pas UMR, cukup, bisa untuk keluarga, bahkan sampai bisa nabung. Ini namanya cukup dalam Al-Quran. Tapi kalau kaya belum tentu cukup. Okay. Nusewu, kaya belum tentu cukup. Tapi kalau cukup sudah pasti kaya. Ya, lu kok bisa kaya belum tentu cukup? Jangan tanya tuh sama orang-orang kaya. Kira-kira sudah cukup enggak harta yang mereka miliki yang diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, yang mereka bilangnya, alhamdulillah wis dik, wis aku kurang piro-piro syukure wis, alhamdulillah cukup. Ternyata enggak juga. Ya, buktinya gaji pokok 16 juta. Ya, kemudian tunjangan ke partai berapa? 200 sekian puluh juta dibayar 8 kali dalam setahun. Tunjangan ke daerah sekian ratus juta dibayar 5 kali dalam setahun. Tuh. Masih kurang. Pakai jual beli jabatan lagi. Loh, berarti kan dia enggak kaya. Kaya tapi tidak cukup. Nah, ini namanya kaya tapi tidak cukup, ya. Nah, ini bedanya antara kaya dengan cukup. Buktinya sudah punya pendapatan ratusan juta dalam sebulan, dalam setahun, ternyata juga masih cari-cari yang lain, gitu ya. Baik. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan cukupan kepadanya. Nah, dan tawakal ini, teman-teman sekalian, bukan hanya untuk kita. Bahkan para nabi dan rasul, orang-orang terbaik di masa lampau, mereka pun juga diajari tawakal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dengan iringan usaha, ya. Contoh misalkan Allah ajari nabinya Nabi Ayub alaihissalam, ya. Siapa yang tidak kenal sih sama Nabi Ayub alaihissalam? Beliau yang semula seorang nabi yang kaya raya, ya, hartanya banyak, anaknya banyak, tapi kemudian dia taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian setan datang, ya, Ayub itu dia taat kepadamu ya Allah karena dia itu kaya, anaknya banyak. Coba kalau hartanya itu dikurangi, anaknya diwafatkan, dimatikan, tidak kira, ya, itu kata setan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin buktikan perkataan syaitan. Ya sudah, aku akan berikan ujian kepada Ayub dengan ujian kemiskinan dan ujian penyakit, kemudian anaknya mati semua. Ya, jadi anaknya mati semua, hewan ternaknya mati semua. Ditambah lagi kemudian dia diberikan penyakit yang sangat menjijikkan. Ya, sampai orang-orang itu menjauh semua saking jijiknya dengan penyakitnya. Ya. Dan itu beliau alami bukan hanya sebulan 2 bulan, ya, bertahun-tahun beliau mengalami musibah seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Shad ayat 41-42. Untuk melihat ayatnya, wazkur abdana ayyubun iznada rabbahu, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, anni masaniya syaitanu binusbin wa adzabin, sesungguhnya aku telah diganggu syaitan dengan penderitaan dan bencana. Nah, apa kemudian yang terjadi? Rasa tawakalnya Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah Ta'ala yang begitu tinggi, tapi Allah tidak mengatakan, kulit sembuhlah kamu. Enggak, ya. Padahal sangat mungkin bagi Allah untuk menyembuhkan Nabi Ayub tanpa harus dengan usaha, ya. Waras, ya waras. Soge maneh, ya bisa jadi soge, ya.
Tapi Allah ingin mengajari Nabi Ayub alaihissalam usaha baru kemudian tawakal. Apa kata Allah? Urqud birijlika, ya. Hentakkan kakimu, hadza mughtasalun baridun wasyarabun, yang mana akan terpancar air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Ya, coba ini sama sekalian. Nabi Ayub disuruh menghentakkan kaki, ya. Usaha dulu hentakkan kakimu, nanti akan terpancar air. Air itu untuk mandi sebagai obat, juga untuk minum. Tuh kan, nabinya saja disuruh usaha. Nah, Maryam alaihissalam ketika beliau hendak melahirkan putranya Isa bin Maryam, Maryam dalam keadaan lemah, ya. Dia kemudian duduk di bawah pohon kurma. Apa tidak bisa bagi Allah untuk langsung celing di depannya ada kurma? Ya sangat bisa. Celing buah-buahan, makanan, ya sangat bisa. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada Maryam, setelah dia usaha baru kemudian tawakal. Huzi bijiz'in nakhli, goyang-goyangkan pohon kurma. Tuh coba, ya. Jadi badannya Maryam alaihissalam disuruh goyang-goyangkan pohon kurma. Dengan dia bergoyang itu, maka pohon kurma itu berjatuhan. Kemudian dimakan sama Maryam untuk asupan gizi anaknya. Loh, ya. Subhanallah. Jemaah sekalian, itulah bagaimana gambaran bentuk tawakal orang-orang zaman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka demikian pula kita, ya, setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan kerja keras, maka sandarkan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita tidak akan pernah kecewa dan sakit hati. Ya, saya ulangi ya. Orang yang menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah, insya Allah dia tidak akan pernah kecewa dan sakit hati. Tapi kalau antum setelah melalui berbagai macam usaha, tapi antum bersandar kepada temannya, bersandar kepada makhluk, siap-siaplah untuk kecewa dan sakit hati. Ya, contoh, antum jadi panitia dakwah, ya, atau panitia kajian, atau apapun lah bentuknya. Ternyata antum harapannya ini ada teman yang bantu angkat-angkat kek, bantu apa, bantu bawakan apa. Ternyata tidak ada satupun teman yang datang kecuali antum sendirian. Wis ngusung-ngusung, sik nyiapno, sik jemput ustate, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Mak di lako kana. Marah ambu marena tak jadi panitia kok. Nah ini, ya. Dia sudah kecewa dan sakit hati dengan temannya. Kenapa? Karena dia tidak bertawakal kepada Allah, ya. Dia sandarkan usahanya itu kepada teman-temannya, ya. Akhirnya ketika temannya itu nggak bantu, dia kecewa, sakit hati. Bahkan kecewaan itu sampai berlarut-larut, ngambul, ya, keluar dari grup, ting, moro-moro keluar, la kalam wala salam, moro-moro keluar, ya. Ditanyai, akhi kenapa antum keluar? Ya si anda lagi fokus. Ya ini jemaah sekalian, ini banyak terjadi sama teman-teman kita. Mengapa ini semuanya terjadi? Karena mereka tidak bertawakal kepada Allah Ta'ala dalam semua kegiatan mereka, ya. Antum jadi panitia kajian, sandarkan semuanya kepada Allah. Bismillah, ya. Antum mengurusi apa di suatu tempat, maka sandarkan kemampuan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah antum tidak dibantu sama teman, antum tidak akan kecewa, ya. Antum tidak ada yang memperdulikan teman-temannya, antum tidak akan sakit hati, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan peduli sama kita, yang akan bantu sama kita, ya. Antum silakan buktikan sendiri, ya. Karena sudah banyak contohnya teman-teman yang seperti itu. Jadi ketika mereka menggantungkan harapan kepada makhluk, mereka tidak menggantungkan harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan kecewa dan sakit hati, ya. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sebelum kita sambung ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Tidak ada? Barakallahu fikum. Baik.
Kemudian kita sambung yang keempat. Yang keempat kata Syekh, at-tafarrughu li ibadatillahi, yaitu memfokuskan ya atau berkonsentrasi penuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kunci rizki yang keempat, yaitu bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah itu apa sih yang dimaksud dengan ibadah? Apakah ibadah itu hanya sekedar rutinitas mahdhoh saja yang 5 kali dalam 5 kali sehari, atau kemudian kita baca Al-Quran, atau kemudian kita berzikir? Apa itu juga disebut dengan ibadah? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan ibadah adalah ismun jami'un, ya, yaitu sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, semua yang mendatangkan kecintaan kepada Allah dan keridhaan kepada Allah, ya, minal aqwali wal af'al, baik berupa perkataan, perbuatan, az-zahirati wal batinah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu namanya ibadah. Ya, jadi sebuah nama yang mencakup perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, ya, yang bisa mendatangkan ya pahala, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu namanya ibadah. Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh, ya, dia berkonsentrasi memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan jamin rizkinya. Ya, Allah akan jamin rizkinya. Itu sebagaimana janji dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati, bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepadaku. Amla'u sadraka ghinan, aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Wa asaddu faqrak, aku akan tutupi kefakiranmu. Wa illa taf'al, jika kamu tidak melakukannya, malaktu yadaka syughlan, aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu." Ya, coba ini. Kayaknya bikin merinding nih, ya. Benar-benar janji Allah bikin merinding. Ya, bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepadaku. Ya. Nah, mungkin kita bertanya, Ustadz, anak ini udah bersungguh-sungguh beribadah, tapi kok ya masih gini-gini saja sih rezeki anak. Ya, anak sudah nikah 5 tahun, tapi anak ini belum punya rumah, Ustadz. Anak sudah nikah 10 tahun, tapi anak kok belum punya mobil, Ustadz. Itu kan? Lalu di mana janji Allah Subhanahu wa taala? Katanya kalau kita sungguh-sungguh ibadah, nanti kita akan dikayakan, dicukupkan. Kemudian kefakiran kita akan ditutupi. Tapi buktinya mana? Sampai sekarang saya juga belum punya rumah. Nah, seakan-akan kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu ajula." Manusia itu diciptakan punya watak tergesa-gesa. Ya. Jadi karena ketergesa-gesaan kita itulah kemudian kita menganggap bahwa kita sudah ibadah tapi Allah belum penuhi rezeki saya. Ya karena kita tergesa-gesa. Ya, pengen ndang mari, ndang wes, ndang sogen, ndang duwe mobil selalu ngaji. Ya, antum masih berapa tahun bekerja berusaha? Baru 5 tahun. Ya. Baru 5 tahun. Ada seorang bapak, ya, pernah cerita ini sama anak. Pemilik itu, Panca Benua. Ya, beliau cerita sama anak. Dulu saya ini Ustadz, ya, ketika nikah
dapat ibunya anak-anak, ndak duwe piring tat. Piring siji gak duwe. Allah ya karim. Coba Bapak Ibu sekalian. Barusan nikah piring satu ndak punya. Antum kira-kira setelah menikah punya piring satu ndak? Hah? Punya? Punya, bukan hanya piring satu, lengkap Ustaz. Bu ya, dapurnya ono, sak piringi penuh semua. Bayangkan, rumah ada yang dikasih sama mertua. Loh, sik kurang apa sih? Ya, ini yang punya panca benua awal menikah piring situ gak duwe Pak. Ya. Sampai rumah itu kata beliau kerdus ditemplekno. Coba bayangkan, ya, rumah dari kerdus Pak, bukan dari semen, bukan dari botol. Kerdus ditemplekno pelek. Dan nek kena angin apa ndak roboh, apa ndak ciluk ba. Ya, itu dari kerdus rumahnya. Baru kemudian beliau punya rumah lah. Itu menikah setelah berumur 15 tahun baru bisa punya rumah. Ya antum sik 5 tahun, sik 10 tahun katanya njaluk omah, katanya njaluk pengen duwe mobil. Ya ini wa khuliqal insanu ajula. Manusia itu diciptakan dengan tergesa-gesa. Bukan Allah tidak penuhi rezekinya, bukan. Tapi tunggu sik kata Allah. Duduk saiki durung wayahe. Ya, awakmu sugih ku durung wayahe saiki engko. Ya, tapi karena manusia itu tergesa-gesa cenderung menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Ya. Anak punya rumah, ya. Setelah anak saya yang nomor pertama SMP kelas 1 baru bisa punya rumah. Itu pun ya kayak begitu rumahnya, ya. Kadang saya di medsos lihat di FB, ya, baru menikah, ya Rabbi sudah menikah 3 tahun, kapan ya punya rumah? Sudah menikah 5 tahun, kapan ya punya rumah? Allah ya Karim, ya aku luwih teko 5 tahun saya durung di omah. Ya, ini baru 5 tahun sudah mengeluh kepada Rabbnya belum punya rumah. Ya. Jadi jamaah sekalian, teman-teman sekalian, bukan Allah itu enggak bisa kasih rezeki kita, enggak. Ya, tetapi kesempatan dan waktu itu belum. Ya. Kenapa itu semuanya belum? Karena ada hikmah dan keadilan Allah di situ. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala kasih kita dengan tempo waktu yang begitu cepat, ya, nanti akibatnya tidak baik, ya. Tidak baik bagi kita, tidak baik bagi agama kita, tidak baik bagi keluarga kita. Bisa jadi antum nak 5 tahun dikasih soge, ya, bisa jadi antum jadi orang yang murtad, bisa jadi antum nanti orang yang jauh dari agama, jauh dari Allah. Yang kedua, rumah tangga antum berantakan. Kenapa? Antum merasa punya kemampuan di atas angin, rabi maneh, ya kan? Begitu antum menikah lagi, ya, istri antum tidak terima, dia tidak ridho, kemudian dia minta cerai, berantakan rumah tangganya. Nah, maka Allah tidak ingin itu terjadi sama antum. Makanya antum dipelihara, dijaga. Si iki hambaku ojo tak kei sugih dhisik. Bahaya nek tak kei sugih 5 tahun iki. Ya, makanya ditunda dulu kekayaannya. Itu teman-teman sekalian, ya. Ya, jadi bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memenuhi janjinya, tidak. Tetapi itu semuanya ada waktunya dan ada kesempatannya. Nah, yang kedua, bisa jadi memang kita ini kurang sungguh-sungguh, ya, kurang sungguh-sungguh di dalam beribadah, ya. Padahal Allah Taala berfirman dalam Al-Quran kan, wabtaghi fima ataqallaha min daril akhirah. Carilah olehmu, ya, yang Allah karuniakan kepadamu dari negeri akhirat. Allah nyuruh kita nyari akhirat dulu, apa nyari dunia dulu? Allah perintahkan kita nyari akhirat dulu. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Jangan dibalik, Pak. Ya. Carilah duniamu tapi jangan lupakan akhiratmu. Keliru. Nah, karena konsepnya sudah keliru, makanya kita tidak dikasih soge-soge sampai saiki. Ya. Karena konsep kita mencari dunia dulu, kemudian jangan lupakan akhiratmu, maka ketika kita sudah menikah 10 tahun, ya kita tetap jalan di tempat. Ya.
Ya karena sebabnya tadi itu mencari dunia dulu baru kemudian akhirat. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan ya kita tuh harus balance lah, harus seimbang antara dunia dengan akhirat. Salah, ya. Bukan seimbang dunia dan akhirat. Yang betul adalah akhirat dulu tapi jangan lupakan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang pertama. Apa yang pertama? Dunia. Tuh. Jadi konsepnya kita itu seorang muslim itu bersungguh-sungguh dengan akhirat, ya. Kalau sudah bersungguh-sungguh dengan akhirat, kemudian kita tidak melupakan dunia, maka dunia itu akan mengikuti. Betul kan? Nah, ayo sekarang kita tes bersama-sama. Apa benar sih kita ini? Ya maaf ya, bukan ana menutupi. Memang kita ini ya Allah benar-benar diperbudak sama waktu sama dunia. Ya. Antum mulai bangun subuh, ya. Mulai bangun subuh, ya. Ada yang ibunya sibuk di dapur, ya. Ayah nyiapno sepatu, nyiapkan seragam, bangunkan anaknya, bahkan sampai perang dengan anaknya pagi hari, Pak. Untuk apa? Mengejar dunia, sampai perang be anaknya. Ayo tangi, sekolah, enggak katanya sekolah. Perang, Pak, tiap hari. Gak bener, saya juga merasakan. Ya. Jadi bangunkan anak sholat subuh dan bangun untuk sekolah, lari perang, Pak. Untuk apa? Untuk mengejar dunia tadi itu. Soalnya telat bahaya, ya bisa diskor sama pimpinan kan. Kalau sampai terlambat dikasih SP1, terlambat mana SP2, SP3 tokno, ya ngaplo, Pak, ya kan. Nah ini, ya padahal jamaah sekalian ya Allah, antum melihat konsepnya Saudi ya, ketika mereka mencari dunia. Saudi itu, Pak, kalau buka jam kerja jam 10 buka kerja. Orang Saudi itu malas dibandingkan dengan orang Indonesia. Udah bener ini. Banyak teman-teman yang ada di Saudi, baik yang jadi TKI maupun yang jadi mahasiswa di sana, mereka bercerita orang Saudi itu malas-malas. Tapi kok esok sugih ya. Nah ini, mereka buka kantor, Pak, jam 10, Pak, buka kantor. Ya, banknya buka jam 10, kantor pos buka jam 10, kantor pelayanan publik buka jam 10. Ya, nyantai mereka. Waktunya azan Allahu Akbar, tutup, jebret. Kantornya ditutup, tokonya ditutup. Ya, nyantai banget. Tapi mereka kaya. Dari mana mereka bisa kaya? Karena mereka bersungguh-sungguh untuk mencari akhirat. Akhirnya dunia diikutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bangun subuh, perang be arek-arek, ya. Pulang nanti jam 1 siang, pulang sampai jam 4, jam 5 baru nyampe rumah. Ya. Hanya untuk dunia. Akhiratnya zuhur 5 menit, sak zikire 10 menit, ya. Salat ba'diyah zuhur nek kober. Nek ndak kober yo ndak. Apabila diajak ngobrol sama temannya, waalaikumsalam. Asar 5 menit, sak zikire 10 menit. Maghrib 5 menit, ya zikir 10 menit. Ba'diyah maghrib, ya tadi itu. Nek sempat ya dikerjakan, tidak sempat ya ndak. Isya juga demikian 10 menit. Ba'diyah isya sempat dikerjakan, tidak sempat ndak. Salat duha, waduh ndak nutut waktu ini Ustaz, terlambat nih, ya. Salat tahajud lail, waduh capek Ustaz, ya. Bangun-bangun nanti jam 4:30, jam 5 karena kecapean. Tuh, selesai. Berapa coba dihitung? 10 kali 5, 50 menit. 50 menit waktu yang kita siapkan untuk akhirat kita, yang kita siapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sediakan kepada kita 24 jam. Ya. Baca Al-Qur'an tidak sempat, ya, karena sibuk kerja, sibuk meeting dan lain sebagainya. Zikir apa maneh, ya, apalagi sudah, ya. Nah ini, maka akibatnya karena kita ini tidak bersungguh-sungguh dengan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala isi tangan kita dengan kesibukan, ya. Sibuk terus kita ini. Mau azan dulu dah? Azan dulu apa langsung komat? Langsung komat aja. Ya, baik. Ini kayaknya belum.
Ya, kita sudahi dulu ya. Ya, insyaallah kita lanjutkan kembali di pembahasan yang akan datang. Nek kadung asik memang begini, tidak terasa. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.